Cek sound, selamat malam semuanya. Malam, malam semua. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Oli, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Oli. Malam, Bos. Malam Pak Oli. Selamat malam, Pak Oli. Oke, gimana trading hari ini? Alhamdulillah. Menyenangkan. Lancar. Ada cuan, cuma agak berkurang gara-gara ngadat tuh nilai. Di awal ya. Oke, malam hari ini kita edukasi tentang cara screening. Cara screening saham. Jadi supaya nanti kita tahu style trading yang cocok untuk kita. Untuk kita itu maksudnya untuk masing-masing orang. Cocoknya apa sih? Cocoknya apakah untuk swing, apakah cocok untuk fast trade, kayak gitu. Jadi kita semua harus mengetahui style trading kita masing-masing. Untuk trading saham itu sebenarnya cuman ada dua, mau fast trade atau mau swing. Gitu. Jadi mau fast trade atau mau swing, cuman itu aja. Kalau mau swing itu artinya kita trading untuk beberapa hari dengan target yang sudah kita buat sebelumnya, dengan target yang wajar. Jadi untuk yang pemula itu saya sarankan untuk swing. Bagaimana caranya? Bagaimana cara screeningnya? Sebenarnya cukup mudah. Ya. Cara screeningnya pertama yaitu dengan membuka aplikasi Monica. Tolong masukkan ini. Oh, belum saya share. Share screen. Jadi untuk screening itu cukup 1 menit aja. Kalau kita mau swing. Masukkan Win ya, nanti Win ya. Jadi silakan login ke aplikasi Monica. Pak Oli, suara gua tolong di-mute dulu, Pak Oli. Di-mute dulu, Pak Oli. Oke. Nah, jadi kalau kita mau swing cukup mudah. Screening nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet. Jadi misal nih, untuk yang besok kita mau beli, malam ini nggak usah susah-susah mau beli saham apa. Tapi besok baru kita cari sahamnya. Misal besok kita mau beli, nah tiap orang ini kan beda-beda nih mau beli sahamnya. Ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 2. Masing-masing orang kan beda mau beli sahamnya. Nah, kalau besok kita mau swing dan kita jam berapa belinya, bebas mau beli jam berapa aja, asal sebelum kita mau beli 1 menit deh. 1 menit sebelum beli, maka buka aplikasi Monica, lalu klik analisa teknikal, lalu klik filter teknikal, dan pilihlah first candle Heikin Ashi. Ya. Di filter teknikal, di sini lalu pilih first candle Heikin Ashi. Lalu kirim. Maka di sini akan muncul saham-saham yang cocok untuk swing. Ya, yang cocok untuk swing. Tandanya apa? Bar hijau, baru 1 barnya. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu mau swing,
mau beli saham yang tujuannya untuk swing, maka cukup seperti ini. Buka aplikasi Monica, filter teknikal, lalu first candle Heikin-Ashi, dan carilah candlenya bar hijau di sini yang angkanya 1. Itu silakan dibeli. Jam berapa, Pak? Bebas. Bapak dan Ibu mau belinya jam berapa? Mau beli jam 10 sebelum jam 10 kurang 1 menit, silakan filter di sini. Mau belinya jam 11, ya jam 11 kurang 1 menit, silakan dicari dulu sahamnya. Mau belinya jam 2 kurang 1 menit, silakan screening sendiri, filter sendiri di sini saham yang bar hijaunya 1. Gitu. Pokok first candle-nya Pak ya. Walaupun Yes. jam 12 atau jam 12 apa jam berapa gitu ya. Ya, misalkan mau beli 13.30, jam 12 boleh screening, saat istirahat boleh screening. Cari yang candlenya hijau pertama, boleh beli. Oke. Oh, itu berarti tadi naik 3,8% ya berarti ya MAPI ya dapatnya ya. MAPI penutupan iya. Ya berarti tadi kalau pagi kita screening udah dapat nih 3,8% ya. Yes. Oke, Pak Oli. Oh, bukan, 3,8% ini adalah kenaikan MAPI hari ini. Iya. Ya kan tadi kalau pagi kita screening kan kalau dapat iya. 41, kalau beli kan dapat tuh berarti. Yes, Paling betul. enggak. Jadi untuk mencari saham cukup mudah. Itu kalau menggunakan Monica. Ini untuk swing ya. Jadi belinya jam berapa? Kalau menggunakan cara ini, belinya adalah setelah 9.30. Jangan jam 9. Jam 9 belum keluar. Ya. Jadi belinya setelah 9.30. Pak, sahamnya kok cuma 1? Ya nggak apa-apa, 1. Emang mau beli berapa saham? Gitu. Oke. Atau kalau di mana? Oh ya, ini setelah screening ya, ketemu sahamnya, besok kita pantau. Besok kita lihat. Cara ngelihatnya bagaimana? Cara ngelihatnya di sini, chart teknikal. Chart teknikal. Lalu pilih Heikin-Ashi. Tadi apa? MAPI. Jadi pilih Heikin-Ashi, klik MAPI, time frame-nya daily. Lalu kirim. Nah, di sini terlihat candlenya hijau pertama. Hari ini candlenya hijau pertama. Besok tinggal dipantau. Loh, tapi kan bisa lewat sekuritasnya Pak ya? Kalau Bisa. tahunnya kan? Ya, Setelahnya lewat kan? sekuritas. Candlenya ya, lewat sekuritas bisa. Oh, Jadi besok ya, misalkan tadi beli MAPI, besok tinggal dilihat. Besok ngelihatnya jam berapa? Ngelihatnya jangan setiap menit ya. Ngelihatnya cukup jam 11.15 sama jam 14.30. 11, 15, 14. Ya. Cukup dilihat besok. Kalau besok candlenya masih hijau, tahan, jangan dibeli. Jangan dijual. Yang jual. Oke. Besok kalau masih candlenya hijau, biarkan, jangan dijual. Hold. Lusa, lihat lagi candlenya. Oh masih hijau, ya udah biarkan. Sampai candlenya merah, baru jual. Gitu. Sampai candlenya merah, baru jual. Jadi cukup seperti itu. Mudah kan? Mudah. Mudah sekali Pak. Mudah sekali. Oke. Nah itu kalau cara menggunakan jika menggunakan apa ini namanya Monica. Sahamnya cuma 1 tadi yang hijau pertama. Nah kalau pengen banyak bisa menggunakan bot Telegram.
Bot Telegram. Bot Telegram, bentar. Saya tulis dulu. Bisa menggunakan, bentar, saya buka dulu bot Telegram. Pak Oli, Yes. sebelum beli tadi udah ngeliat Monica, terus candle hijau. Kita perlu ngeliat spike-nya kan, Pak? Speknya boleh. Lihat speknya boleh. Biar Ini tahu yang, ya, mau ke berapa harganya gitu. ya, boleh seperti itu. Terus, nah di sini bot Telegram. Nah, kalau menggunakan bot Telegram untuk mencari sahamnya Belum ganti Pak Oli. Layar. belum ganti. Oke, Layar belum ganti. oke. Ini sudah. Udah. Sudah. Nah, kalau menggunakan bot Telegram untuk mencari saham yang candlenya hijau pertama kali, itu cukup ketik garis miring skor H1. Nah, ini saham-sahamnya hari ini hijau pertama kali semuanya. Baut, Bevin, Baik Bola, GSMR, LEN, MAPI, MNCN, OASA, PNBS, RIK, UFOE. Gitu. Jadi ya mudah, kan nggak sampai 1 menit kita mencari saham. Atau Betul. Pak masih kurang, saya mau belinya banyak, bisa. Boleh cari yang dengan cara lain. Skor H2. Ini juga bisa. Jadi H1 atau H2. Jadi jam 9, mau beli jam 9.30, silakan screening dulu. Cari dulu sahamnya, yang candlenya hijau pertama. Ada yang mau beli jam 10.30, ya silakan sebelum beli, 1 menit sebelum beli, silakan screening seperti ini. Kalau memang tujuannya untuk swing. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, maaf, ini yang di botnya ini saya kurang begitu jelas. Jadi gini, kan kalau cara searchingnya itu kan lewat yang di break message itu di garis miring skor H2 ya, gitu aja cukup ya. Skor spasi H2. Skor spasi H2 itu yang untuk hari ini. Maksudnya sama kayak yang Monica itu jam 11.15 gitu. Ya, sama. Ya bener ya? Ya, sama. Oh. Skor H2. Itu aja kodenya berarti Pak ya? Itu aja. Siap, kita ngecek. Oke. Betul. Siap. Bos, mau nanya bos. Silakan. Ini nggak usah dilihat dulu Pak, spike-nya. 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 Boleh. Kalau mau dilihat boleh. Spike-nya berapa? Jadi gini. Untuk swing jangka pendek, ya, ini untuk yang pemula ya. Untuk yang pemula. Untuk yang masih baru-baru, atau yang lama juga nggak apa-apa. Untuk swing yang seperti ini adalah swing jangka pendek. Jadi swingnya jangka pendek. Target profitnya 5%, durasi waktunya 5 hari, indikatornya Heikin Ashi. Udah itu aja. Kalau beli, dia beli lalu sudah profit 5%, take profit. Bagi yang masih baru. Ya, jadi targetnya cuma 5%. Kalau enggak 5% enggak diambil, bisa jadi turun lagi nanti. Apa tadi? RIK ya? RIK Ya, tadi RIK 5%. Kalau langsung tadi enggak turun. ngambil, kalau enggak take profit, turun lagi jadi 3,4%. Iya, tadi saya 5% udah jual kali. Ya, Nggak nunggu 5 hari. gitu. Jadi itu kalau kita mau beli setelah jam 9. Jadi cara ini itu belinya adalah setelah jam 9. Setidaknya jam 9.30 lah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau H1, H2 itu otomatis candlenya hijau pertama ya, Bos? Ya, betul.
Pak Oli. Yes, silakan. Yang kemarin Pak Oli bilang kita cari skor NB itu update-nya di atas jam 8 malam ya? Iya, Pak Oli. setelah jam 8 malam. Oh ya, makasih Pak Oli. Oke, ada lagi? Ada yang merasa nggak bisa? Silakan open mic. Pak Holi, ini barusan saya buka yang Telegram yang bot nih, kalian langsung praktek kan. Ya. Ini pakai registrasi ya? Pakai registrasi juga Pak ya? Oh, Bapak WA ke saya. Yang bot Telegram ini buat teman-teman yang di VVIP. Kalau yang elit itu bot Monica. Yang belum punya Monica juga WA ke saya. Oh iya. Oke, dan nanti saya WA Pak Holi berarti ya? Yes. Oke, siap. Oke, ada lagi? Ayo, siapa yang belum bisa? Ya, Monica dulu deh. Ini paling mudah loh. Tinggal login, cari sahamnya, pasti semuanya bisa. Kalau mau praktek. Kalau mau bisa malam ini, praktek malam hari ini. Oke, sudah bisa semua ya? Bisa Pak Oli. Oke, bisa. Mantap. Ayo yang belum bisa, jangan malu-malu. Dulu awalnya semuanya gitu, Pak. Dulu semuanya ya pada nggak tahu. Tapi cuma 5 menit pada tahu semua. Yang belum bisa, jangan malu-malu untuk nggak nanya. Nanti malah nggak tahu terus. Monikanya akan dikirim ya Pak Oli? Ya, yang belum dapat WA ke saya. Yang belum dapat WA ke saya. Pak Oli, Yes. kalau begitu, kalau kita udah lihat dari bot itu, kita udah beli, itu kita pasang langsung 5% auto sell, kita tinggalin, nggak apa-apa dong Pak Oli? Nggak apa-apa, Pak. Jadi biarin aja dia mau 5 hari, yang penting besokannya pun jadi, hari kedua nyampe 5% kan diambil udah itu. Yes. Oke, makasih. Ya, jadi kalau sudah beli untuk swing langsung aja auto sell 5%. Ya, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, siapa yang belum bisa? Wah, mantap nih, udah bisa semua nih. Oke, kalau untuk swing, nah itu tadi kalau belinya adalah setelah jam 9. Kalau belinya setelah jam 9, Pak saya ini bangunnya pagi. Jam 9 kalau nggak beli nganggur dong. Mungkin ada yang gitu ya. Kalau yang tadi setelah jam 9.30 itu berarti untuk yang bangunnya siang. Nah bagi yang bangunnya pagi, berarti belinya kan jam 9. Caranya, kalau mau belinya jam 9, maka yang harus kita lakukan, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita cari dulu sahamnya. Pertama kita cari dulu sahamnya. Cara nyarinya di mana? Tetap di aplikasi Monica ini. Klik filter teknikal di sini. Klik filter teknikal. Lalu pilih bottom fish. Ya. Filter teknikal lalu pilih bottom fish, lalu kirim. Nah, di sini posisinya cari yang bumi. Oke, yang bumi. Setelah ketemu sahamnya ini, maka jam 8 pagi harus kita cek candle bayangannya. Jadi kita screeningnya jam berapa? Jam 8 screeningnya. Sebelum jam 8 boleh nggak? Jangan. Nanti buang-buang waktu. Paling cepat screeningnya adalah jam 7.40 itu mulai screening, boleh. Tapi kalau sebelum jam 7.40, buang-buang waktu nanti. Jadi mulai screening ya anggaplah jam 8.
screening. Oke. Setelah dapat saham ini, maka kita harus cek yang namanya candle bayangan. Apa tadi sahamnya? Rick. Bukan yang ada di bottom vision. BRMS, Friend, INDF, JSMR. BAT BRMS. BAT. Oh, sudah biru. BRMS ini udah hijau. Friend udah hijau. Ya, INDF, JSMR. Tadi pagi ini nggak banyak kayaknya Pak Ali. Ya, kalau tadi pagi Rick ya, bentar. Misalkan besok gitu Pak. Jadi misalkan Nah, besok kalau segini, ya. MNC tebing ya, MNC tebing, MNCN tebing. Saya ada pariknya Nah. juga dari sini tadi pagi. Misal nih tebing ya, misalnya tebing kan merah nih. Kalau besok pagi candle bayangannya biru pertama kali, nah ini jam 9 boleh langsung buy. Ya. Jam 9 boleh langsung buy. Jadi pastikan jam 8 itu harus lihat candle bayangannya dulu. Jadi tidak semua saham yang ada di posisi bumi itu jam 9 besok kita beli, jangan. Tapi pastikan candle bayangannya biru. Baru jam 9 langsung HK. HK dan dibeli. Gitu. Tapi kalau fast trade itu nggak pakai chartnya Mandiri Sekuritas itu bahaya juga Pak ya, riskan juga ya kalau untuk fast trade-nya ya. Iya Pak, kalau menggunakan Heikinasi iya bahaya. Karena telat chartnya. Misalkan pakai apa? Trading View gitu. Ya. Itu kan delay 10 menit. Oh, 10 menitan ya. 10 menit. Pakai yang lain ya. Tinggal cek aja, kalau real time nggak apa-apa. Kalau delay bahaya Pak. Kalau ini, kalau fast trade. Berarti kayak saya ini kan masih proses mau daftar ke Mandiri Sekuritasnya itu Pak. Yes. Mending saya yang swing dulu aja Pak ya. Ya, sebaiknya swing terlebih dahulu. Oke. Kali. Ya bos. Ipot juga delay, hati-hati. Kenapa? Tadi kan jam 8. Ipot nggak delay. Pak Ali. Delay. Ya. Oke. Kalau delay jangan buat fast trade. Kalau Ya, buat nggak swing bisa. nggak apa-apa. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Kalau dari Monica. Nah, kalau dari bot Telegram mencari sahamnya, tinggal ketik garis miring skor 3M1H. Ini. Nah, saham-saham ini cek candle bayangannya. Kalau misalkan SSIA TAYS nih. SSIA TAYS. SSIA misalkan besok pagi SSIA candlenya di sini biru, jam 9 langsung beli. Gitu. Pak Oli. Yes. Tapi yang candle bayangan pertama kali biru kan langsung beli. Cuma untuk menentukan take profit-nya berapa persen, 2%, 3%, atau 5% itu dari mana ya Pak Oli? Dari trading plan. Jadi ini kan kita maunya swing Pak ya. Jadi kita itu mau swing, jadi kita harus buat trading plan. Rencana trading. Nah, buatlah target ini. Kalau ini metodenya untuk swing pendek, artinya apa? Durasi waktunya cukup 5 hari. Ya. Sorry. Waktunya cukup 5 hari. 5 hari. Paling lama 5 hari. Misalkan beli hari ini, maksimal 5 hari lagi harus dijual. 1. Yang kedua, buatlah target wajar.
Kira-kira 5 hari Bapak target wajar profitnya berapa? 20%, 30%, kira-kira berapa? Target wajar selama 5 hari berapa persen? Ya, 15-20%. 15-20%. 15 sampai 20%. Selama 5 hari. Padahal beli, habis itu tutup aplikasinya, 5 hari 15%. Mantap ya. Oke, ada lagi. Dalam 5 hari kira-kira wajarnya profit berapa? 5%. 5% bagus sudah, Pak. 5% bagus. 10%. Per hari 1% 20. lumayan. 20%. Oke. Oke, jadi untuk awal ya, ini untuk awal ya, saya bicara untuk awal. Untuk awal, buatlah target itu yang wajar, yang mudah untuk dicapai. 20% untuk 5 hari, kalau kerjanya hanya beli, habis itu tidak memantau, 5 hari, 20%, saya rasa nggak wajar. Bukan nggak bisa ya, nggak wajar. Agak berat, Oi. Ya, berat. Kan cuman beli ya, habis itu tutup aplikasinya, atau auto sell ya, 5% terjual sendiri. Artinya apa? Kita buat target itu wajar aja. Kalau 5 hari, oke lah, 5%. Itu masih wajar, sehari 1%. Kan nggak ngapa-ngapain. Ini untuk pemula, kecuali nanti bisa memantau, beda lagi persentasenya. Gitu. Jadi buatlah target wajar, anggaplah 5%. 5% maksimal 5 hari. Beli hari ini, beli pagi jam 9 beli, setelah beli langsung auto sell 5%. Kalau sehari sudah nyampe 5%, otomatis kan terjual. Nggak harus nunggu 5 hari. Jadi 5 hari itu batas maksimalnya. Itu. Kalau sehari langsung 15%, itu nyari saham yang pergerakannya ugal-ugalan. Sehari 15%, kalau 5 hari 20%, sehari 4%. Tanpa mantau agak susah cari sahamnya. Tapi kalau 5% selama 5 hari itu masih mudah, masih wajar. Jadi sehari juga bisa nyampe 5%. Cara setting auto sell tuh gimana, Pak ya? Auto sell. Jadi setelah Bapak beli, misalkan beli di harga 100 gitu, Pak. Nggih, Langsung jual aja di 105. Itu nanti harganya nyampe 105. Otomatis terjual. Oh, jadi saya tulis sell 105, buy, terus langsung sell 105 gitu, Pak ya? Iya. Oh, itu namanya auto sell. Ya, itu auto sell. Jemur dulu. Atau itu sorry. Ya, bukan auto sell itu sebenarnya. Itu langsung jual ya, jemur istilahnya. Kalau auto sell itu pakai ada menunya autonya, menu auto. Tapi sama aja sebenarnya ya. Jadi langsung sama aja. Ya, gitu sama juga aja. apa-apa Nanti ya, simpelnya, kan? auto pun kalau menggunakan menu auto sama, nanti nyampe harga 105 ya otomatis terjual. Oh, oke. Jadi Tapi setelah beli, kalau langsung jemur jual. sama auto sell sama aja kan, Pak ya? Beda. Bedanya tidak usah dilihat selama sebulan, nggak apa-apa itu auto sell. Ya, kalau auto sell bisa, Ya. kalau auto sell itu bisa dikasih Oh, jangka jemur. waktu. Jemur tiap hari harus ganti Ya. besok. Kalau belum Harus dicapai, diambil Oh, dulu. tetap dicek deh ya, Pak. Kalau dijemur ya, itu Sementara sehari selesai. Maksudnya sehari itu berlakunya sehari, besok berarti harus setting lagi gitu, Pak. Oh, gitu. Oke. Pak Oli, Yes. Makasih, Pak. waktu awal kita buy itu kan nanti kan masuknya itu di open buy ya Pak Oli ya, belum masuk ke down buy ya. Belum Nah, masuk di apa, posisi Pak? kita masih open buy itu kalau misalnya langsung setting
apa namanya auto sell bisa nggak ya Pak? Nggak Pak bisa, Oli ya? kan belum punya sahamnya. Kalau masih open kan belum dapat sahamnya, Pak. Jadi Nah. statusnya harus down buy dulu ya? Betul. Nah, kalau memang saat candle bayangannya biru, jam 8 biru, belinya jangan antri. Belinya jangan antri. Belinya langsung HK. Jadi beli langsung dapat sahamnya. Misal SSIA. SSIA kan harganya 350. Kalau memang besok SSIA candle bayangannya biru jam 9, belinya di berapa? Jangan 350. Bisa jadi nggak dapat kalau 350. Belinya berapa? Bisa 352, 354, 356, nggak apa-apa. Kasih toleransi 2%. Selama kenaikan, selama di jam 9, selama kenaikannya di bawah 2%, beli aja HK. Gitu. Setelah itu auto sell 5%. HK itu Oli. kepanjangannya apa ya Pak Oli? HK itu hajar kanan. Jadi kayak gini, Pak. Jadi misal, oke. Apa tadi? SSIA ya. Jadi HK itu beli di atas harga pasar. Mudahnya. SSIA. Nah, contoh nih, SSIA ini kan harganya 350, Pak. Sekarang. Kalau besok pagi kita beli di 350, bisa dapat, bisa tidak. Supaya jam 9 langsung dapat sahamnya bagaimana? Beli aja di atasnya, misal 352, 354, atau 356. Boleh langsung beli. Jadi jam 9 langsung beli aja 354 misal. Nah ini nanti tergantung sekuritasnya. Kalau sekuritasnya seperti Mirai, misalnya beli di 356, 358 deh. Nanti dapatnya bisa 350, bisa 352, bisa 354. Tergantung di saat kita buy di detik itu harganya berapa. Tapi bisa langsung dapat gitu. Itu. Jadi nggak antri. Kalau belinya besok jam 9 di 350 bisa dapat, bisa tidak. Sedangkan kita maunya langsung dapat. Kalau mau langsung dapat, IHK, hajar kanan atau beli di atas harga pasar. Kalau mau jual sama. Jualnya di bawah harga pasar, haki. Kalau pakai MOS juga seperti itu juga Pak Oli. Nah, kalau pakai MOS silahkan dicoba, Pak. Katanya ada yang bilang bisa, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Gitu. Jadi ada yang bilang gini, Pak saya beli di 358, dapatnya di 358. Gitu. Ya. Ada yang bilang kemarin saya beli di 358, dapatnya 352. Nah ini kan berbeda Pak. Iya. Enggak, kalau di MOS nggak bisa Pak. Saya nggak bisa memastikan itu. Kalau di Mirai ternyata sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah itu. Nah, itu jangan ketinggian kalau gitu, kalau nggak bisa. Kalau di MOS nggak bisa Pak Oli. Berarti kalau di MOS jangan tinggi-tinggi, satu tik aja di atas ininya, di atas harga pasarnya. Kayaknya Mirai doang deh yang bisa. Ya kalau di Mirai bisa kayak tadi. Pintraco juga bisa itu Pak Oli. Pintraco, nah itu. Ya. Yang punya Pintraco bisa. Oke, jadi itu caranya. Kalau kita mau beli jam 9 bisa. Jadi beda-beda caranya. Mau beli jam 9, ada yang mau beli jam 10, ada yang mau jam 11. Sama-sama menggunakan Heikinasi, cara mencari sahamnya berbeda. Jadi jangan disamakan. Oh saya tadi misal nih, Pak Holi jam 8.30 ngasih rekomendasi yang swing ini. Yaitu belinya jam 9, jangan dibeli jam 11. Apalagi jam 2. Itu sudah berubah, sudah nggak berlaku. Jadi
Karena kita mau beli sahamnya jamnya beda-beda, silakan 1 menit sebelum beli silakan di screening. Dan semua saya pastikan sudah bisa. Karena tadi nggak ada yang bilang nggak bisa. Pak Gitu. Oli, Yes. kalau udah ngeliat candle bayangan, kalau untuk swing tadi yang mau beli jam 9, perlu ngeliat high low-nya nggak, Pak? Boleh. Melihat itu juga bisa, Pak. Melihat spek juga bisa. Supaya mau kemana sih harganya. Jadi kalau yang sudah bukan pemula, silakan cek speknya. Oh, ini harganya akan ke misalkan harga di 350 nih SSIA. Speknya di berapa? Oh, ternyata speknya 500. Ya udah tungguin aja 500. 5% nggak usah dijual, nggak apa-apa. Supaya lebih yakin ya Pak Oli ya. Iya. Jadi gitu. Tapi bagi yang pemula saya sarankan cuma 5%. Nanti kalau sudah merasa nyaman, merasa enjoy, sudah tahu pergerakannya, boleh di atas 5%. 20% tadi nggak apa-apa. Tapi harus dikombinasi dengan indikator yang lain. Gitu, Bos. Pak Oli. Yes. Pak Oli. Halo Pak Oli. Yes. Ini misalnya Pak Oli, di jam 9 pertama candlenya kan hijau. Nah, kita sudah take profit pertama itu 3%. Nah, 3% kita sell, oke, sukses. Itu masih di candle pertama, warnanya hijau. Nah, kita itu kadang ragu, mau open buy lagi itu ragu. Itu nanti sampai kapan di situnya? Yang seperti itu seperti apa ya Pak Oli? Masih ragu. Supaya nggak ragu, Bapak tanya dulu. Saya ini mau buy tujuannya apa? Itu harus tahu. Tujuannya buy ini untuk fast trade, tujuannya buy ini untuk swing, atau untuk apa? Fast trade. Kalau fast trade yang dilihat, oke, candlenya daily hijau pertama, ya sudah kita fast trade di saham itu, tapi memantaunya menggunakan time frame 100 tick sama 1 menit. Jadi kalau mau fast trade, cari candlenya yang hijau pertama, lalu dicek seperti ini, 100 tick sama 1 menit. Candlenya sama-sama biru, beli. 2% take profit. Fast trade target profitnya cuma 2%, Pak. 2% take profit. Waktunya berapa? Antara 1 menit sampai maksimal 10 menit. Atau 5 menit deh, jangan 10 menit. 5 menit. 5 menit sahamnya nggak 2%, buang. Itu fast trade. Nah, Pak, kenapa mau fast trade? Candlenya biru pertama. Tujuannya cuma satu. Supaya lebih aman, itu aja. Kalau mau fast trade, mau candlenya daily-nya hijau pertama atau merah, sebenarnya nggak apa-apa. Karena kita hanya mencari momentum kenaikan 2%. Baru mau naik beli, mau turun jual. Begitu, Pak. Fast trade. Nah, fast trade nyari sahamnya bagaimana screeningnya? Tunggu habis ini. Habis swing, kita screening fast trade. Oke. Untuk swing, siapa yang belum bisa screening dan memantaunya? Pak Holi? Yes. Yang ini tadi kan swing. Misalnya kita swing hari pertama belum dapat, hari kedua sudah dapat. Misalnya katakanlah jam 11 kita dapat. Terus kita mau lanjut lagi swing gitu. Bisa lanjut atau bagaimana Pak? Apa harus dilihat lagi indikatornya monikanya lagi, yang mana saham yang bisa swing atau gimana Pak? Gimana Pak? Boleh diulang? Gini, maksudnya kita kan anggaplah hari Senin kita swing pagi atau hari Senin beli. Iya beli ya, Okay. Kita beli hari Senin. Terus kan kita targetnya kan 5 hari maksimal, ya kan? Betul. Mungkin hari ketiga kah atau hari kedua kah target sudah terpenuhi, misalnya 5% atau 3% misalnya. Terus pada saat
target sudah terpenuhi, apakah pada saat itu kita bisa langsung lanjut lagi swing berikutnya dengan melihat Monica atau gimana, Pak? Boleh. Jadi misalkan hari ketiga sudah profit 5%. Jam 10, jam 10 udah 5%. Jual kan? Kan dijual nih jam 10. Iya. Setelah itu boleh swing lagi. Oh gitu. Cara nyari sahamnya gimana? Kalau jam 10 buka Monica, first candle high kinasi, mana yang barnya hijau 1, ya beli jam 10. Jam 10 beli misal. Sore kan memantau sore jam 14.30. Iya. Sore ternyata profit 5% yang dibeli jam 10 tadi. Iya. Ya jual, Bos. Oh. Sore. Habis itu sore, saya mau beli lagi sore gitu. Ya screening lagi. Oh iya. Gitu. Tapi beli lagi untuk saham yang lain ya Pak Oli ya, bukan saham yang sama ya? Iya, saham yang lain. Oh iya. Pikirnya harus Itu yang misalnya jam- pada hari itu sudah dapat profit, terus harus nunggu lagi besok hari lagi baru bisa beli lagi Pak untuk swing. Enggak harus. Di saat kita kan bisa screen, kalau jam 10 cara screening kan berbeda dengan yang jam 9. Iya, betul. Kalau jam 10 mau beli, ya oke beli nggak apa-apa. Tapi cara screening yang untuk beli jam 10. Iya. Gitu. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Oke, Bos. Ada lagi? Nggak perlu melihat weekly dan monthly-nya ya Pak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu lihat monthly, weekly, nggak perlu. Karena kita trading kan cuma 5 hari. 5 hari ngelihat weekly, ya percuma. Nggak begitu confirm. Untuk trading 5 hari ngelihat monthly, nggak cocok juga. Oke, makasih. Selamat malam Pak Oli. Mau tanya Pak Oli. Yes, silakan Bos. Untuk yang screening yang kedua tadi, misalkan yang pertama kan sudah profit, kita jual. Terus screening yang kedua itu ada batasan profitnya enggak Pak? Berapa? Kalau yang pertama tadi kan maksimal 2%. Nah yang kedua berapa persen Pak? Karena waktu sudah berjalan tentunya sudah pada naik. Toleransinya Pak ya, Bu? Ya, toleransinya maksudnya Pak ya. Oke. Iya. Ya, kalau yang dibeli jam 9 itu toleransinya adalah 2%. Oke. Nah, kalau belinya jam 10. Nah, di sini kalau jam 10 kan pasarnya sudah berjalan. Toleransinya berapa? Toleransinya adalah 5%. Lebih besar, Pak ya? Ya kan waktunya sudah berjalan. Bukan, maksudnya toleransi kenaikan sahamnya. Nah, maksudnya gini, INDX ya. INDX ini kan 2% hari kedua. Misal INDX hari kedua. Ini kan sudah 5%. Ya 5% masih jangan lebih dari 5% maksudnya. Jadi selama kenaikannya jadi toleransinya adalah 5%. Contoh MAPI ini ke 3,8. Ya tadi beli boleh. Kan di bawah masih di area toleransinya. Tapi kalau kenaikannya sudah di atas 5%, jangan dibeli, cari yang lain dulu. Gitu, Bos. Kalau target profitnya, kalau target profit kita tetap sama 5%. Oh, gitu. Oke. Yes. Oke, terima kasih Pak Udi. 3,88% tuh hari ini naiknya segitu, Pak ya? Iya, MAPI ini kenaikannya ya 3,8% hari ini. Oke. Bagusnya sih nunggu besok ya Pak Oli ya. Soalnya pasti tiap hari ada aja saham yang hijau pertama. Iya, kalau kadang kan ada yang nggak sabaran Pak. Uang saya ini harus kerja terus, kan ada yang kayak gitu. Mana Pak Robert? Ya? Kalau udah naik 3% kan sayang baru sih. Ya, jadi pokoknya saldo di portofolio saya jangan pernah nganggur. Gitu. Harus kerja, misal gitu. Memang untuk awal sebaiknya jam 9 supaya lebih santai gitu. Nanti baru selesai jual beli lagi, selesai jual beli lagi, begitu seterusnya.
Pak Holi mau nanya, Pak. Yes, silakan. Pak Holi, kalau kita analisanya pakai spike, seandainya kita udah mencapai target, taunya kita meleng nih, harga turun lagi. Cuma spike-nya belum tercapai. Apakah kita boleh averaging down, Pak? Boleh. Oke. Jadi berarti yang digunakan adalah indikatornya spike, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau dia turun selama belum mencapai spike, kita boleh averaging down ya, Pak ya? Yes. Ya, makasih Pak Holi. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Yes. Pak Holi. Ya, Bos. Ya, yang dimaksud dengan jam 9 tadi kan ada 2 langkah itu Pak Holi. Ya. Yang satu cari saham, yang kemudian cek candle bayangan. Ini maksudnya agar supaya sejalan begitu Pak Holi? Iya. Jadi yang mau kita beli itu adalah yang candlenya biru pertama kan, Pak? Betul. Ya. Maka supaya sejalan apa? Supaya kita tahu saat jam 9 itu candlenya biru pertama, maka jam 8 kita harus cek candlenya ini udah biru apa belum, candle bayangannya. Artinya gini, estimasi nanti di jam 9 ini biru atau enggak. Itu tujuannya. Makasih Pak Holi. Oke. Jadi karena apa? Fungsi dari Heikin Ashi Chart ini adalah untuk memprediksi harga. Nah, bagi yang baru, seperti apa sih Pak candle bayangan? Kalau belum terbayang gitu kan, belum terbayang. Besok jam 8.30, jadi setiap pagi itu saya edukasi tentang candle bayangan. Ini. Jadi candle bayangan itu munculnya di sini besok. Tapi munculnya besok, bukan malam hari ini. Baru muncul itu jam 7.40. WIB. Jadi besok 8.30 edukasi ya, candle bayangan sambil review saham yang mau dibeli di saat jam 9. Jadi bukan cuman saya ngasih rekomendasi habis itu saya tinggal beli di angka sekian, jual di angka sekian, stop loss sekian, enggak. Tapi sebelum beli saya review dulu supaya semua tahu sesuai dengan edukasi yang saya ajarkan. Ya percuma juga saya ngajarin edukasi seperti ini, biru beli, merah jual. Tapi saat praktek nggak seperti ini, ya percuma ikut edukasi gitu Mas. Jadi supaya sejalan gitu Pak. Mantap tuh Pak, mantap. Yes. Terima kasih. Termasuk saat trading bareng, sama yang digunakan ya biru, merah, itu aja. Walau dikombinasi dengan indikator yang lain. Gitu. Fokus di warna aja berarti Pak ya, biru Ya, merah aja Pak ya. biru merah. Oke, itu untuk swing. Ya, kalau swing time frame-nya yang digunakan adalah daily dan memantaunya sehari maksimal cukup 2 kali. Ya, maksimal cukup 2 kali kalau untuk swing. Jangan dilihat setiap menit, jangan dilihat setiap saat. Kalau memang tujuan awalnya untuk swing. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk swing? Pak Holi, Yes. saya agak telat tadi masuk. Ini kan yang kita pakai swing pendek ini kan yang untuk kita beli yang jam 9 dengan menggunakan first Heikin Ashi-nya. Kemudian yang setelah jam 9 ke 9.30 ya. Kita pakai indikator apa saja ya yang selain itu? Ya, kebalik Pak. Yang Bapak sebutkan tadi. Terbalik. Ya, betul. Ya. Saya terbalik. Kalau setelah 9.30 mencari sahamnya di sini. First candle Heikin Ashi. Itu. Kalau belinya setelah 9.30. Dan tetap kita pakai yang selebar hijau itu Ini,
Stokastik Iya. up OS ya. Yang penting ini nih. Yang penting bar hijaunya 1. Itu kalau setelah 9.30. Nah, kalau saat jam belinya pas di saat jam 9, di saat jam 9 pas ya, maka untuk screeningnya harus dikonfirm dengan candle bayangan. Gitu. Jadi cukup 2 ini aja ya, betulnya ya, Iya. Frequency analyzer. Iya, Pak. Tidak perlu kita cek dengan spike lagi. Gini, spek boleh dicek spek. Spek itu kan untuk mengetahui tujuan harganya kan ke berapa. Ya. Artinya estimasi profitnya akan berapa persen. Itu boleh. Dicek spek lebih bagus. Kalau sudah tahu tentang spek, dicek speknya itu lebih bagus. Ya, untuk menentukan periode kita melakukan tradingnya kan, yang sampai 5 sampai Ya, 1. kalau ini kan swing pendek, Pak, 5 hari. Kalau ditambah dengan spike nanti bisa lebih 5 hari, gitu maksudnya. Jadi sesuaikan dengan trading plan-nya. Oke. Kemudian kemarin itu ada kita awalnya ada sedikit waktu ada beberapa edukasi yang lalu itu dengan gerak putar saham apa hubungannya ya? Gerak putar saham itu juga untuk swing. Jadi kalau mau swing, jadi gini, saya mau swing, screeningnya dari mana? Dari sini bisa, dari lihat gerak putar saham bisa, dari swing by daily ini bisa dari mana-mana Pak sumbernya. Tapi untuk ambil keputusannya saat beli, ambillah yang candle daily-nya biru pertama kali. Daripada kita susah-susah, daripada ribet-ribet masih nyari gerak putar saham, kan filter gerak putar saham, terus masih harus ngecek di Heikin Ashi, kenapa tidak langsung ke cari yang hijau pertama, gitu maksud saya. Kan gitu. Ya. Jadi supaya cepat. 1 menit selesai. 1 menit sudah bisa ambil keputusan. Tapi nggak apa-apa. Dari gerak putar saham dicari, ya kan? Apa yang biru. Boleh, tapi di season akhirnya tetap ngeceknya adalah di candle Heikin Ashi-nya hijau pertama kali. Ini yang untuk setelah di atas jam 9 ya, 9.30 ya, setelah trading. Setelah 9.30. Oke, makasih Pak Uli. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, untuk swing. Siapa yang belum memahami untuk swing? Pak Uli. Yes. Terkait dengan swing ini Pak Uli, tadi kan maksimal 5 hari ya. Tadi kan ada juga yang nanya di depan tadi. Sebelum 5 hari, 3 hari lah sudah kecapai targetnya 5%. Bisa jadi kan 5% juga kecapai dalam waktu 1 hari juga, atau mungkin nggak nyampe 1 hari juga udah kedapat 5%. Bisa Pak. Hari ini RIGS kan 5% dalam sehari. Betul. Memang metodenya kita pakai swing, tapi secara real kan jadinya kayak macam fast rate ya Pak Holi. Bukan fast rate. Ya. Targetnya sudah 5%, kan kita buat trading plan Pak. Target profitnya 5%. Oke. Durasi waktunya 5 hari. Indikatornya Heikin Ashi. Mana nih dari 3 rencana kita ini, dari trading plan ini, mana yang tercapai duluan? Kalau 5%, baru 1 hari sudah 5%, silakan jual. Atau 5 hari, profitnya baru 3%,
tapi harinya sudah 5, ya ini silakan jual. Atau 2 hari, profitnya baru 2%, harinya baru 2 hari, Heikin Asinya, candlenya merah. Jual. Ya jual. Gitu Pak. Siap. Pak Holi, Yes. mau nanya Pak Holi, misalnya kita kan ambil swing, terus mungkin hari kedua, kita kan targetnya kan 5% misalnya nih, Ya. 5%. Terus waktunya kan 5 hari. Sekiranya target 5% itu nggak tercapai, terus kita sudah pada saat kita swing itu kan kita langsung auto sell 5%. Gimana itu Pak? Misalnya pada sudah genap 5 hari, terus belum tercapai 5%, gimana itu Pak? Padahal kita Jual sudah Pak. auto sell. 5 hari nggak tercapai 5%. Iya. Jual. Oh begitu Pak. Ya, kan sudah memenuhi salah satu dari kriteria tadi. 5%, Ya. 5 hari, Ya. sama Heikin Asinya. Ya. Maksud saya gini Pak, kan pada saat kita anggaplah hari pertama kita swing langsung beli, kita beli pada saat hijau pertama. Ya. Kita beli. Apakah pada saat hijau pertama itu langsung kita bisa langsung auto sell misalnya langsung 5%, jadi kita langsung setelah itu kita tutup. Pada saat 5 hari terus belum tercapai 5%-nya gimana itu Pak? Apakah dalam Ya kita jual Pak. langsung jual? Iya, jual manual. Oh, jual manual. Bisa jual manual, Pak? Bisa. Auto sell-nya dibatalin. Ya, bisa. Oh, jadi auto sell-nya di withdraw atau gimana? Enggak, kalau memang auto sell ya. Kalau Ya. di setting auto sell bisa dijual manual, langsung jual. Auto sell-nya masih jalan nggak apa-apa. Kita jual manual. Pikir saya tuh kalau misalnya sudah auto sell nggak bisa lagi dirubah-rubah Pak. Gitu. Bisa. Oh bisa. Bisa. Oh ya. Oke. Itu yang saya maksud Pak. Siapa tahu nggak bisa ini. Oke. Oke. Kasih Pak. Pak Holi. Ya Bu. Dari trading bareng itu Pak 2 hari yang lalu, koal itu kan sore-sore candlenya berubah jadi biru, dan hari sebelumnya juga HDIT juga berubah jadi biru. Nah memang candle Heikin Asi itu bisa berubah kalau sore hari ya Pak? Bukan sore, di saat jam bursa berjalan bisa berubah. HDIT dari biru ke merah, HDIT? 2 hari yang lalu kan dia hijau Pak. Kemarin? Iya, koal itu kemarin hijau. HDIT kemarin hijau. 2 hari yang lalu merah. Coba dicek lagi. Hari ini merah, yang kemarinnya hijau Pak. Kemarin biru ya. Kemarin hijau. Ya, kemarin biru. Hari ini merah. Maksudnya Iya. gimana? Jadi kan ya waktu sore harinya yang kemarinnya itu candlenya masih merah, kemudian dia berubah jadi hijau. Memang bisa seperti itu ya Pak? Atau Bisa. Jadi di saat jam berjalan itu dari misalkan di pagi merah, siang bisa biru. Atau pagi biru, siang bisa merah bisa. ada screeningnya ya Pak untuk seperti itu? Gimana? Untuk melihat dia akan berubah. Kalau untuk melihat akan berubah nggak ada, tapi untuk melihat yang sudah berubah ada. Paham maksudnya ya? Paham yang saya maksud? Caranya? Oke, maksudnya yang gimana nih? Kalau nyari saham yang mau dari merah berubah jadi biru, itu nggak ada. Tapi kalau mencari saham yang dari biru berubah merah, ada. Yang sudah merah itu ada. Iya Pak, caranya Pak. Oke. Caranya di sini. Menggunakan Heikin Asi. Skor, misal besok mau screening jam 2.
Tinggal ketik aja di sini. Skor H1. Ini akan ini yang misalkan pagi-paginya merah gitu. Kalau saat kita screening seperti ini muncul, berarti berubah jadi biru. Kalau yang mencari yang akan itu nggak ada. Tapi kalau yang sudah ada. Kalau mau cari yang merah, ini. Skor H3 kayaknya. Ya, skor H3. Ini yang merah. Atau skor H4. Dari biru jadi merah. Jadi kalau ada saham yang dalam list ini berarti harus dijual ya Pak ya? Yes. CAKK. Merah hari ini ya. Coba cek. CAKK. Oh, Pak. Nah ya, merah. Pak Oli. Yes. Itu tadi waktu kita screening di bot Telegram itu kan ada cas itu ya. Coba bisa lihatkan kembali itu. Apakah itu yang menjadi panduan kita untuk melihat persentase kenaikannya ya? Persentase. Oke, yang ini? Yang H1 tadi ya. Itu kan ada cek-nya, cek itu ya. Iya. Nah, itu maksudnya apa itu ya? Maksudnya di saat kita screening, di saat itulah baru naik 2% misalnya. Ya, oke. Jadi itu boleh jadi panduan untuk TP kita atau bagaimana? Bukan TP, ini yang terjadi Pak. Bukan yang akan terjadi ya, ini yang terjadi. Yang sedang terjadi. Misalnya lah kalau kita pilih itu untuk jadi swing pendek pada hari itu atau untuk 5 hari, kita menentukan TP-nya di berapa? 5%. 5% saja. Misal Bapak, misal nih ya, Bapak beli baut. Oh, baut sudah naik 2%. Boleh beli nggak? Ayo, dari tadi. Misalkan gini nih. Kalau belinya setelah 9.30, toleransi kenaikannya adalah 5%. Ya. Yang di bawah 5% kenaikannya boleh dibeli. Ya. Baut ini baru naik 2%. 2% ini apakah di bawah 5%? Di bawah kan? Oke. Ya, di bawah 5%. Boleh dibeli? Boleh. Boleh. Oke. Beli baut di harga 51. Take profitnya berapa? 5%, ya. 51 tambah 5% berapa? 5 berapa? Tambah 2, 53. 53. Oke, 53. 53 atau 54? Ya. Jadi take profitnya berapa? Di 54. Oh, 54 lebih 6% ya. 53. 53. Jadi beli di 51, jual di 53. Nah, lagi nih. Land. Ini sudah naik 5,7. Dibeli boleh nggak? Nggak boleh. Jangan. Ya, nggak sesuai SOP katanya. Di atas 5%, Pak. Sudah melewati batas toleransi. PNBS sudah 6%. Jangan dikejar gitu Mas. Jangan dikejar kereta. Ya. Oh, kalau udah naik jangan kejar. Itu. Tapi net juga pinter 1% boleh. Kalau baru Gimana? naik 1% boleh. Baru naik 1% boleh. Sorry. Enggak, Pak Uli mau tanya nih, kalau batasannya apa untuk cut loss, untuk stop loss, swing berapa persen kira-kira Pak Uli? Swing, kalau batasan cut loss itu sebenarnya diri kita Pak yang bisa mengukur. Ada yang 2%. Jadi cut loss itu adalah resiko yang bisa kita tanggung. Berapa? Rata-rata ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%. Saham saya kalau 10% saya jual, nah berarti batas resikonya orang tersebut 10%. Ada yang 5%. Ada. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi artinya apa? Batas kerugian yang bisa Bapak toleransi berapa persen?
Jadi itu yang bisa ngukur adalah diri kita sendiri. Jadi misal Bapak 2% boleh, 5% bisa. Kalau saya 10%, Pak. Kalau saham saya turun 10%, saya masih kuat Afredon, saya kuat Afredon. Tapi kalau amunisi saya sudah nggak ada, 10% saya lepas. Saya Selama 5 hari ya? Selama 5 hari, Pak Oli. Beda. Nggak selama, kalau selama 5 hari sudah 10%, berarti nggak memantau candle-nya, Pak. Kalau memang kita tertib, ya, kalau memang kita tertib atau kita apa namanya istilahnya monitor, monitor boleh, konsisten, disiplin. Nah, kalau kita memang disiplin, di saat candle-nya merah jual, nggak akan 10% Pak minusnya. Kalau memang belinya di saat candle-nya biru pertama kali. Ya. Candle biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Nggak akan di atas 10%. Kalau Hekinasi ini bisa pakai weekly dan monthly, Pak, kira-kira ya? Bisa. Ikan tergantung time frame-nya. Oh. Monthly Kalau mau juga, weekly, ngeceknya setiap hari apa dia berarti, Pak? Seminggu sekali, Pak. Ada harinya? Enggak. Nggak Senin ada. apa Jumat? Oh. Ya enggak toh. Kan satu candle ini pergerakan 1 minggu. Oh, satu candle 1 minggu. Oh. Ya kan weekly. Iya. Oke, itu tentang swing. Ada lagi? Izin Pak Oli. Silakan, Bos. Tadi kan mengenai swing tadi yang di bot Telegram tadi, Pak. Ya. Munculin, Pak. Oke, ini. Kan toleransinya tadi kan 5%. Yang swing pendek tadi. Oke. Kemudian ketika kita cek, tapi dia belum mencapai di speknya gitu. Kalau dia di atas 5% tetap nggak boleh dibeli, Pak. Kalau dia di atas 5%, maksudnya gimana? Kan kita cek speknya belum tercapai untuk harga tertingginya. Tapi dia kenaikannya sudah lebih dari 5%. Ya, boleh dibeli, tapi Bapak nggak ngikutin metode ini gitu, Pak. Berarti pakai metode yang lain. Oke. Metode spike lagi. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Malam, Pak. Malam, Bu. Yes. Mau tanya yang ini kan buat Telegram ya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa ngelihat dari mana yang ada kayak gini gitu. Kenaikannya baru 2%. Atau 5%, udah 5% atau 3% kayak gitu. Itu selain di bot Telegram ada nggak, Pak? Bisa Ini, lihat? Bu, di Monica. Oh, oke. Ini di Monica kan, ini kenaikannya baru 3,8%. Oh, oke. Makasih, Pak. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Kembali yang screening di bot Telegram tadi, Pak Oli. Yang Telegram, yang di Telegram. Oke, buat Telegram. Oke. Itu ada tadi yang screening yang skor 3M1H. Itu kita pakai untuk swing atau kita hanya untuk melihat penurunan harga saham aja itu? Bukan, Pak. Jadi ini untuk mencari saham yang akan kita cek besok jam 8 pagi. Bukan untuk dibeli nih ya. Jadi saham yang muncul di sini untuk kita cek jam 8 pagi. Besoknya. Besok. Ya. Jadi untuk besok candle bayangan ya? Iya, kita cek candle bayangannya. Jadi kan kita yang mau kita beli itu kan sebenarnya itu adalah candle bayangan yang candlenya hijau pertama atau biru pertama.
Misal, Pak, saya nggak punya bot, saya nggak punya Monica, gimana carinya? Ya mudah. Saham kan cuma ada 800. Dari 800 kita cek satu-satu. Di sini. Begitu ya. Ya. Bisa. Pak. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau mau ngecek pasti bisa. Kalau mau. Kalau kan? mau. Ya. Nah, supaya menghemat waktu, ya kan? Supaya menghemat waktu, maka kita menggunakan tool, menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Bisa Monica, bisa bot Telegram. Gitu. Lalu misalnya, Pak Holly, kenapa kok yang digunakan 3M1H? Karena dari apa itu namanya, pengalaman yang saya lakukan berhari-hari ya sampai hari ini, kalau menggunakan skor 3M1H itu mudah untuk mencari saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Itu untuk mempermudah itu. Nah, kalau nanti di 3M1H ini nggak ada, menggunakan skor NB. Nah, ini juga bisa dari sini. Ini dicek satu-satu, cari candle bayangannya yang biru pertama kali. Gitu. Atau nih, Pak, saya bot Telegram nggak punya, Monica nggak punya, saya punyanya cuma Mandiri Sekuritas. Ya bisa. Hanya menggunakan Mandiri Sekuritas itu juga bisa. Tinggal dari data top gainer ini, kalau ini kan semuanya pasti punya data top gainer. Yang dicek berapa? Cuman satu layar ini loh. Ini satu layar ada berapa? 29 ya. Dari nomor 1 sampai nomor 29, besok dicek mana candle bayangannya yang biru pertama. Jam 9 beli. Lebih gampang juga. Iya. Jadi dari mana saja boleh. Atau nih misal apa lagi? Misal ngeceknya malamnya, Pak ya? Bukan, jam 8. Sebelum trading ya? Jam 8 pagi. Ya. Oh, ya, ya, jadi ya. jadi ini bisa kita gunakan untuk swing ya, bukan fast trade kan? Swing ya kan? Swing, ya Pak. Jadi yang digunakan swing kalau candle bayangannya biru pertama kali. Itu buat swing dan dibelinya jam 9.00. Pak Oli, yes. Yang tiap pagi di-share sama Pak Oli sebelum jam 9, kurang lebih sekitar jam 8 lebih lah ya, sebelum open market pertama itu berarti screeningnya Pak Oli di atas jam 8 ya Pak Oli? Jam 7, ya jam 8 Pak, bukan di atas. Jadi saya mulai screening itu sebenarnya jam 8 Pak. Jam 8 saya screening. Nah baru saya share ke grup. Makanya nge-share-nya paling jam 8.15 gitu kan. Ya. Atau dekat-dekat 8.30 gitu. Makanya kalau itu kita cek dengan candle bayangan pertama kali pasti gampang tuh, langsung ketemu biru pertama kali. Ya. Makasih Pak Oli. Oke bos. Oke, ada lagi? Pak Oli. Yes. Kalau dari top gainer tuh kita ngelihat itu kan, apa yang volume tetap dilihat ya Pak ya, yang tebal. Volume yang mana? Yang mau swing, pakai top gainer hijau pertama kita pilih, volume kita lihat juga ya Pak. Boleh dilihat volume, misalkan kayak gini, volume SOTS ini nggak usah dilihat ini, karena volumenya cuma 1. Gitu. Jadi volume yang kecil nggak usah dicek, buang-buang waktu nanti. Jadi cari volumenya yang besar-besar aja. Yang minimum 2 juta. Berapa Pak? 2 jutaan gitu. 1 juta, 2 juta boleh, 600-an ribu boleh. Kalau beli ya tergantung kita belinya sih. Kalau misalkan ini yang BRAM 35, kalau belinya cuma 1 lot sih nggak apa-apa. Pak Oli. Yes.
Kalau screening dari yang top gainer ini ternyata ada 5 misalkan yang candle bayangannya biru. Oke. Itu memilih yang terbaik itu gimana caranya Pak ya? Memilih yang terbaik caranya. Yang gini Pak, yang setelah merah panjang, biru pertama kali, itu yang dipilih. Oh, oke. Misalkan ada 5, mungkin ada yang ini sudah merah panjang, lalu biru pertama kali. Atau kayak gini, biru, merah. Atau lagi sideways, lalu yang terakhir biru. Mending milih yang ini, setelah merah panjang, biru pertama kali. Gitu. Oh, oke. Masih di bawah dia Pak ya? Ya. Oke. Terus kenapa ya Pak Oli ya? Rekomendasi Pak Oli tadi seperti itu kenapa ya Pak? Kenapa? Enggak, yang tadi kan dari 5 opsi itu mana yang dipilih gitu kan? Ya. Kalau rekomendasi Pak Oli tadi kan yang habis merah panjang baru biru pertama kali kan? Ya. Nah, kenapa Pak Oli? Ya karena mau pembalikan arah. Reversal. Mau reversal. Setelah candle merah itu kan artinya dia turun terus Pak. Kalau muncul candle biru berarti dia mau naik. Gitu. Yang di layar itu Pak Oli kan yang di grafik apa itu kan bisa dilihat juga ya Pak Oli yang di mana di atas Heikenhashi ini kan ada satu bar lagi tuh satu stokastik RSI ini. Iya, itu bacanya bisa dikombinasi bacanya itu gimana ya? Ini mudah kok Pak. Cara bacanya lihat ujungnya. Kalau ujungnya naik berarti akan naik. Ujung garisnya ini. Cara bacanya cuma itu aja. Kalau ujungnya ini naik berarti mau naik. Kalau ujungnya turun berarti akan turun. Oke. Gitu. Kalau ini nggak bisa dilihat di Monica ya, yang ini ya? Yang mana masih. Pak? Yang stokastiknya ini bisa, masih ada di Monica. Bisa Pak, di Monica ada. Stokastik, RSI, MACD bisa di Monica. Cuman ngelihatnya bukan di satu tempat misal gitu. Ya. Jadi di catnya. Jadi gini nih. Cat kalau teknikalnya ya cat teknikal. Kalau mau lihat, nah di sini nih. Oh ini nggak ada keterangannya ya. Oh yang ini nggak ada keterangannya. Biasanya ada untuk indikator melihat indikator stokastik, MACD. Oh di sini nih di tutorial ada kayaknya. Nah di tutorial ada. Misal ini tutorialnya. Nah ini MACD. TA Technical Analysis. Nah, di sini tutorialnya. Jadi ada di sini. Jadi untuk perintah ini untuk melihat apa? Bottom fish swing. Nah, kayak gini. Ini untuk melihat awan Ichimoku, terus ini ada stokastiknya. Kombinasi dengan indikator stokastik. Stokastik, volume, Ichimoku. Jadi ada, cuman tempatnya pisah-pisah Pak ya. Kalau yang di MOS ini sudah saya jadikan satu Son. Gitu. Oke, makasih Pak Oli. Oke Bos. Pak Oli yang di kalau Ichimoku untuk lihat apa ya Pak? Iya. Ichimoku untuk lihat apa? Untuk ngelihat awan. Bapak baca dulu deh di Telegram itu sudah ada Ichimoku, keterangan Ichimoku. Oh, siap. Ya. Oke, ada lagi? Pak Oli mau tanya. Yes. Kalau yang ini kan untuk screening yang fast trade ya itu ya, yang di layar.
Ya. Itu kalau misalnya harganya langsung melonjak, supaya dapat harga yang di awal, gimana caranya? Tempoh hari lupa saya. Gimana supaya? Kalau kan biasanya pas pembukaan langsung naik banyak. Oke. Nah, supaya dapat harga yang paling awal pembukaan gimana caranya? Beli di ARA atau belinya beli di AIP apa gimana? Beli di ARA. Belinya di ARA. Iya. Itu Misal nanti otomatis langsung dapat harga yang awal ya. dapat harga, misal kayak gini, Pak. Ini besok Meta misal, Meta. Misal besok Meta. Harganya kan 174. Ya. Misal besok Meta naik 180. Ya. Kalau Bapak belinya 174 kan nggak dapat. Iya. Kalau belinya 185 bisa jadi dapat di harga 180. Yang Bapak maksud dapatnya di berapa? Di 180 atau 174? 174. Nggak bisa. Hah? Nggak ada yang bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Ya, kalau gap up 180 lalu kita maunya harga 174, nggak bisa. Oh, nggak Bisanya bisa. ya Berarti 180. belinya langsung di ARA gitu ya? Bukan. Belinya dia misalkan nih, jam naikkan aja 5 tik gitu misal. 174, belinya berarti perkiraan besok 185 lah. Beli di 185, jam 9 langsung buy 185. Bisa jadi dapatnya 180, bisa jadi 181. Jadi saat pembukaan, harganya ke berapa? Kalau langsung gap up, misalnya gap up masih di bawah 185, ya dapat pasti. Oh gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Huli. Kecuali yang LQ45. Kalau LQ45 jam 9 kurang 1 menit, itu sudah ada harganya. Ya kan? Ya. Misal sudah naik 1%. Itu kita bisa langsung beli aja di ARA. Dapatnya ya harga saat pembukaan itu. Dapatnya di? Ya di harga pembukaannya. Kan jam 9 kurang 1 menit, harganya kan sudah kelihatan, Pak. Jadi dapatnya di harga itu. Itu belinya di ARA, harga ARA. HK. Kok beli Contoh. Oh, HK. HK Pak, simpelnya Pak. Contoh. Oh ya. Bukan HK, bukan. Jadi misalkan Indi. Harganya kan 330 sekarang. Besok jam 9 kurang 1 menit, ini kan sudah kelihatan angkanya. Misal besok 3340 misal. 3340. Yeah. Jam 9 kurang 1 menit, ini kan sudah kelihatan 3340. Nah, kalau mau langsung dapat harga ini, beli aja di harga arahnya. Harga arahnya berapa? Hitung. Besok baru dilihat atau dihitung boleh. Berarti nggak mesti HK Pak ya kalau beli ya. Bisa lihat arahnya juga ya. Iya. Karena maunya kan langsung dapat Pak. Bukan antri. Nah, arah? Kenapa? Kok di harga arah kan udah tinggi Pak Oli? Harga arah kenapa? Kan udah tinggi kalau di harga arah. Belinya harga arah, dapatnya kan bisa harga ini Pak. Maunya kan langsung dapat. Oh, tapi kan harga itu tertinggi. Kalau dijelasin tergantung sekuritas juga Pak Oli kayak tadi yang tadi enggak, jelasin. kalau mandiri sekuritas, kalau untuk ini bisa. Jam asal belinya sebelum jam 9 langsung HK di arahnya bisa. Oh, sebelum buka Pak ya. Sebelum jam 9. Jadi jam kita hitung dulu ya, Oli ya. Kita hitung sendiri dulu ya, kali ini ya. Enggak. Hitung sendiri boleh. Ngelihat di MOS itu juga bisa kan. Harga tertingginya berapa, harga terendahnya kan berapa kelihatan. Besok pagi kan kelihatan. Jadi langsung beli aja di
di situ. Baik, baik. Makasih Pak Uli. Oke, Bos. Malam Pak, mau nanya. Silakan. Kalau ini mau ini ya konfirmasi lagi untuk swing. Kalau Ya. misalnya tadi kan dibilang 1 sampai 5 hari 5% gitu. Tapi misalnya hari ini dia baru naik 2% terus merah. Nah, itu kita jual atau kita tunggu lanjut aja sampai 5 hari 5% itu, Pak? Yang merah apanya, Bu? Portofolio atau candle-nya? Candle-nya merah. Kalau candle-nya merah, jual. Oh, Ya. jual meskipun belum 1 sampai 5 hari 5% gitu, Pak. Iya, Tujuannya tadi sebenarnya swing kan? betul Berarti swing. Berarti kita juga meskipun swing kita harus amatin terus gitu ya Pak ya? Mantaunya sehari cukup 2 kali. Nah kalau sehari 2 kali kan bisa kelewat itu Pak. Tadi merahnya misalnya di tengah-tengah gitu. Lah, kan time frame-nya daily, Bu. Misal nih, jam 10 merah, jam 11.30 kan kita lihat. Iya. Saat 11.30 kita lihat merah, jual. Oh. Jadi tidak diamatin setiap waktu gitu ya kalau. Jangan. Kalau swing jangan pernah dilihat setiap menit. Kalau mau swing, dilihatnya maksimal sehari 2 kali. Berarti Pak kemungkinan di tengah-tengah itu dia juga udah turun tapi dia naik lagi gitu ya Pak ya? Itu bisa. Terjadi seperti itu ya? Seperti itu nah, bisa. selama dia masih biru ya udah kita biarin aja gitu ya? Yes, selama candle-nya masih biru, tetap biarkan. Tapi kalau kita tengok dia udah merah, ya udah dijual. Jual, ya. Oh. Jadi tujuannya kenapa? Dilihat jam 11.15 sama jam 14.30 supaya ada kesempatan untuk menjual. Ya, karena ada kemungkinan dia kan turunnya sudah loss-nya besar gitu kan, Pak? Nggak mungkin. Loss besar seberapa besarnya coba? Ayo. Yang dimaksud loss besar itu berapa? Sudah 10% gitu. 10%, 20%, nggak mungkin. Ibu beli jam 9. Iya. Maksimal naik misalkan, toleransinya kan 2%. Misalkan beli deh, oke 2%, baru naik 2% kita beli. Kalaupun jam 11.30 ARB, berapa persen? 10%? Nggak mungkin. 6%. Ya. Oh, itu patokannya ya Pak ya? ARB. Iya, karena penurunannya kan maksimal cuma 7%. Iya, iya. Selama masih pakai 7% sih oke aja ya. Ya. Ya, Pak Oli. Oke, makasih. Pak Oli. Ya, Bos. Nah, berarti kita tetap memantaunya di candle Hekinasi ya, yang daily ya untuk pergerakan swing ini ya. Iya, betul. Yang daily ya. Nah. Yang daily. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Oli, mana? Yes. Yang one day trade itu jam berapa kita pantaunya? One day trade. Berdoa yuk. Bapak belinya jam berapa dulu? Kita berdoa. Oke, Ya, ini. Tuhan Allah Bapa di surga. Saya harus nanya dulu. Persepsi one day trade, Bapak apa persepsinya Yang dulu? luar biasa. Supaya Satu hari selesainya, Pak. Iya, 1 hari, benar 1 hari. Persepsinya gimana? Beli jam 9, jual jam 3? Inilah hamba-Mu Yasidu istiqfu Yulia Puspitani. Apakah seperti itu persepsinya? Syukur kepadamu ya Allah kami, Engkau sudah menolong, melindungi Iya, kami Bu. hari ini. Satu Gimana? hari dalam jangka waktu. Iya. Artinya beli jam 9, jam 3 dijual gitu. Kami dalam pekerjaan dan perjalanan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji. Halo. Boleh open mic, Pak? Apakah persepsi one day trade belinya jam 9, jualnya jam 3? Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan jam 9 beli di harga 500, jam 11 naik harganya 600, jam 3 turun lagi 500. Apakah jam 3 akan dijual? Jual Pak, karena one day trade kan. Oke.
kenapa nggak jam 11 dijualnya? Kenapa nunggu jam 3? Patokan tadi Pak, jam 3. Patokan jam 3. Iya. Berarti memang nggak mau profit sebenarnya kan gitu. Kenapa sudah tahu profit nih? Jam 11 profit, nggak mau dijual. Takut naik lagi Pak. Takut naik lagi. Kalau turun nggak takut berarti. Nggak turun biasa. Bukan Kalau gitu, Pak. one day trade tuh lebih santai daripada fast trade mungkin Pak ya. Jadi Enggak. kalau fast trade kan harus dipantau Bukan. terus. One day trade itu juga sama dengan fast trade. Oh, One day jadi trade harus dalam dilihat. sehari transaksi 1 kali. Betul? Transaksinya cuma sekali, Pak. Itu one day trade. Oke. Nah, tujuan Bapak transaksi saham, tujuannya apa? Pengennya apa? Profit kan? Profit, ya. Profit. Apakah pasti. untuk profit harus nunggu sampai jam 3? Kalau 1 jam Enggak. profit, mau diambil apa enggak? Ambil. Harusnya ambil dong. Ya kenapa nunggu jam 3? Ya kan? Jadi beli jam 9, walaupun jam 10 sudah profit, ya ambil take profit. Habis itu selesai transaksinya, nggak usah transaksi lagi. Itu one day trade. Oh. Targetnya berapa, Pak, kalau one day trade? One day trade 2%, 2% aja, Pak. Sama kayak fast trade. Yes, dan fast trade ya, coba nih. Nanti kalau buat akun fast trade, yang day trade, akun day trade di sekuritas apapun, Mirai contohnya. Bapak dan Ibu, sore itu sudah pasti dijual semua sahamnya. Jadi sehari cukup transaksi sekali. Artinya apa? Artinya beli jam 9, profit ya dijual. Kalau sudah profit nggak dijual, sore turun, sama sekuritas dijualkan. Rugi nggak apa-apa, rugi. Sekuritas mana mikirin kita rugi. Tapi mau dipantau ya Pak? Mantaunya ya sama kayak kita fast trade, cuman transaksinya cuman sekali. Tapi mau dipantau ya. Ya, kalau day trade transaksinya beberapa kali itu namanya fast trade atau scalping. Oh. Lah kalau ATM harian itu, Pak, ada lagi ATM harian itu sebenarnya fast trade. Cuman jadi ATM harian itu adalah memanfaatkan ketakutan orang-orang, Pak. Misal nih, ada yang bilang, Pak, saham ini dalam pengawasan khusus Bursa Efek Indonesia. Kira-kira Bapak mau beli? Mikir, Pak. Mikir ya kan? Oke, mikir. Artinya apa? Untuk beli kan agak takut ya, benar ya? Iya, Pak. Masih mikir kan berarti masih takut. Tapi di hari itu sahamnya naik arah. Orang-orang pada takut beli, saham ini kok naik. Ada apa? Kan gitu. Ya. Nah, maka karena orang-orang pada takut beli, saham ini naik ya, sampai arah, ya kenaikannya memang 10%, ya itu yang kita manfaatkan. Artinya apa? Sebenarnya banyak yang beli. Cuman sebagian orang takut untuk beli. Oh, jadi kenaikannya kalau ATM harian tuh bisa lumayan, Pak ya? Di 10 enggak, cuman 10%, enggak banyak kok, Pak. Cuman 10%. Banyak, Pak, kalau sehari, Pak. Oh, banyak. 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 10%. 10 juta dapat 1 juta. Lah iya. Kalau ATM harian Pak Holi, misalkan hari ini ARA, besok kapan dijual Pak? Oke. Kapan dijual? Misal hari ini ARA, kita sudah punya kan sahamnya hari ini? Iya Pak. Oke. Kalau besok pagi dia langsung ARA lengket, biarkan. Oke. Kalau besok dia nggak ARA, goyang gitu, jual. Contoh, apa hari ini ATM harian?
Tadi ada tuh apa ya? TMU. SDMU. Oh, nggak ada SDMU di sini. Ah, tadi Bapak ada suruh beli. Turun apa enggak? Kok nggak ada di Top Gainer ya? Lengket kali Pak kayaknya. Oh iya, ada Pak. SDMU, ya kan? Hari ini kan arah. Kalau besok SDM, tadi yang beli tadi, ya, yang beli tadi, entah tadi beli di 62 atau tadi beli di 60. Kalau besok SDMU pagi arah dan lengket itu artinya arah lagi, hold. Karena kenapa? Karena baru arah 2 kali kalau besok arah. Artinya hold. Nah, tapi kalau besok misalkan naik lalu goyang itu turun gini. Turun, naik lagi, turun. Itu jual dulu, ambil profitnya. Entah naik 6%, entah naik 8%, itu ambil dulu. Gitu. Sambil dilihat nih. Kira-kira akan Jual arah setengah lagi nggak? gitu Pak ya? Kenapa? Jual setengah gitu mungkin Pak ya? Enggak, nggak usah Pak. Jangan pernah menyisakan. Jadi Pak Oli, sesi 1 dia harus langsung arah gitu. Iya, sesi 1 misalkan langsung arah gitu. Oh, kalau nggak arah sesi 1 jual dulu, nanti sesi 2 pantau, ambil ya. lagi gitu ya. Iya boleh. Oke. Dan ingat ATM harian jangan dibuat swing. Karena dalam pengawasan khusus. Jadi sehari kalau memang dia nggak lengket, nggak arah, ya jual. Ambil dulu profitnya. Jadi jangan mentang-mentang ATM harian lalu dibuat swing. Ini juga salah. Kenapa? Karena saham ini dalam pengawasan khusus. Risiko tinggi nggak Pak termasuk? Makanya buat fast, jangan buat swing. Resiko tinggi kalau dibuat jangka panjang iya. Tapi kalau dibuat jangka pendek sehari 2 hari, resikonya di mana tingginya? Ya. Kan gitu. Jadi manfaatkan ketakutan orang-orang untuk beli saham yang kena tattoo X. Gitu. Tapi bukan semua saham yang kena tattoo X dibuat ATM harian, enggak. Tapi carilah saham yang kena tattoo X baru arah pertama kali. Nah, biasanya itu rata-rata 5 hari arahnya. Atau 3 hari dia baru goyang. Gitu. Jadi kalau 3 hari goyang, jangan ditunggu 5 hari. Jual dulu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Apalagi yang belum? Screening apalagi yang belum? Swing, oke. Sudah bisa semua swing? Kalau saham yang IPO itu gimana ya Pak? IPO itu susah Bu di apa itu namanya? Dinilainya. Kita hanya bisa menilai dari pemberitaan di luar atau dari data yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Iya kan? Ya, kalau datanya bagus boleh dipilih. Ya, belum tentu juga. Oh, belum. Oh, yang baru IPO pasti ngasih datanya bagus-bagus, Bu. Oh. Bener kan? Untuk Ya, masuk kan IPO pasti kan itu suka langsung arah gitu ya kalau IPO. Bisa iya, bisa. ARB juga ada, Bu. Saham yang IPO belum tentu arah. ARB juga bisa. Ada saham yang baru IPO, ARB ada. Diguyur. Itu WinR sama IPO. WinR. WinR sama IPO kan? Iya, naik dulu habis itu turun, Pak. Iya, ya gitu ngancing Pak Oli. Iya. Goto. Siapa yang saat mau IPO nggak pada beli Goto? Naik dikit habis itu turun. Buka juga sama. Jadi saham yang IPO, ya, saham IPO
Ya, memang Mau. ada ya. Kalau arahnya berhari-hari ada. Kalau Mau. ARB-nya berhari-hari juga ada. Oke, ada lagi? Poli, Yes. tadi kan saya sempat beli poli POLY. Apa? Itu POLY yang tadi. TO Siang itu. LY, poli. TOLY. Poli. POL poli. Iya. Oke, poli. Nah itu kan saya pikir tadi itu ATM harian karena ada tanda X-nya. Ya. Itu masih saya hold apa saya jual besok atau gimana Pak? Oke. Besok. Jadi poli ATM harian itu sejak arah pertama kali 3 hari yang lalu. Poli. Hari ini hari ketiga. Hari ini hari ketiga. Besok hari keempat. Yes. Besok tinggal dilihat Pak. Kalau besok arah full. Kalau besok goyang-goyang jual. Oh iya. Jadi artinya gini, kalau nggak arah jual, kalau arah full. Oh iya. Oke, Itu siap. aja, itu simpelnya gitu. Dan jangan ditahan lama-lama ya. Jangan dibuat swing jangka panjang, jangan juga. Karena dalam pengawasan khusus. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Oli. Yes. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Oli. Yes. Kalau untuk setting trailing stop itu gimana ya Pak Oli ya? Trailing stop. Yang untuk self observe itu kan kalau nggak salah 2% ya. After trade-nya 5%. Ya. Trailing stop silakan klik order, lalu auto sell. Lalu di sini centang trailing stop. Oh, ini trailing stopnya dicentang ya? Yes. Nah, itu misalnya kita beli di harga 100. Oke. Itu misalnya kalau kenaikan 5% berarti otomatis langsung terjual gitu ya. Terus kalau misalnya turun di 2% langsung terjual juga gitu ya. Oh, bukan, Pak. Jadi trailing stop ini di sini kan ada nih penjelasannya. Trailing stop sell if drop misalkan 2%. Ya. Misalkan 2%. Dari harga tertingginya, dari tracking harga tertingginya. Setelah profit 2%. Setelah profit berapa persen? 5% misal. Dari mana? Dari last price atau dari average price? Anggaplah dari average price. Artinya apa? Kalau tadi Bapak bilang belinya di 100, dengan kondisi seperti ini, kalau harga sahamnya naik ke 5%, ini 5% ini, lalu turun 2%, drop 2%, maka otomatis terjual. Iya, ya sama juga gitu kan. Ya. Atau kalau dari 100%, dari 100 nih habis beli 100, ya. Lalu turun 2%, ya ini belum aktif trailing stopnya. Trailing stopnya belum aktif, ya belum bekerja. Tapi kalau nanti misal dari beli di 100 naik 5%, masih naik lagi setelah itu ke 10%, lalu turun 2%, maka ini sudah terjual. Jadi profitnya berapa? 8%. Ya. Tapi kalau misalnya dia turun nih, misalnya dari harga 100 tiba-tiba turun ke 98 tuh ya. Ya. Entah misalnya 95. Oke. Dia turun mau 95, ternyata di 98 itu secara otomatis terjual gitu ya Pak? Tidak.
Tidak. Enggak. Harus nyampe 5% dulu, harus profit 5% dulu, baru setelah itu bisa terjual atau tidak. Kalau turun 2% baru terjual. Oh, jadi naik dulu, setelah naik baru turun 2%, baru terjual gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya turun itu gimana tuh? Turun. Ya kalau turun ya nggak ada reaksi apa-apa, Pak. Oh, jadi ini ya, nggak bekerja itunya. Iya. Oh, jadi tetap lewat di 2% gitu ya? Kenapa? Tetap lewat di 2%. Contoh 100 nih, tiba-tiba Iya. turun. Nggak stop di 98 nggak ya? Langsung Bukan. bisa. Trailing stop bukan untuk itu, bukan untuk stop loss. Bukan stop loss. Oh, jadi untuk kenaikan aja gitu ya, Pauli ya? Iya, jadi trailing stop untuk mengamankan profit. Iya, betul. Tetap kalau misalnya turun ke bawah, tetap bawah loss itu kalau kita nggak cut loss gitu ya? Iya. Pak Uli, Masih kalau mau nambah Pak Uli, mau tanya. Ya. Pak Uli, misalkan itu yang trailing stop, setelah open turun hampir ARB, kemudian hampir ARB berarti kan hampir 7%, kemudian naik 5%, terus turun 2%, itu kejual atau enggak? Enggak, Bapak profitnya kan belum nyampe profit 5%. Oh, oke. Jadi harus profit 5% dulu, baru trailing stop-nya bekerja. 5% dari harga beli ya Pak Oli ya? Yes. Itu cocoknya biasanya untuk saham yang udah arah berapa hari, ya Pak Oli ya? Ya. Nah, kita takut masih bisa arah, kita pasang trailing stop. Ya, bisa. Oke, ya terima kasih Pak Uli. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Tanya Pak Oli. Yes, silakan Bos. Kalau menentukan volume yang aman untuk membeli saham supaya gampang membeli dan gampang menjual, caranya gimana ya? Gampang membeli, gampang menjual. Jumlah lotnya. Oh, jumlah lotnya. Oke. Jumlah lotnya. Jadi ada batasan maksimalnya, Pak. Jadi supaya mudah, nah di sini pakai Monica. Pakai Monica. Ya, di Monica ini ada nah di sini ada perintah di sini multiple trend line. Misal apa tadi SDMU. Supaya mudah jual, mudah beli, berapa? Di sini berapa? 106 lot. Tuh. Jadi bisa dicek max buy-nya berapa. Atau apa tadi? Koal. Yang sering trading, ya, tadi yang bolak-balik koal. Koal belinya berapa maksimal? 8.440 lot. Di sini bisa dilihat di sini, Pak. Maksimal belinya. Kalau di bawah ini boleh nggak? Boleh. Jadi ini maksimalnya. Beli 1.000 lot boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lebih dari 8.400 lot, nah nanti untuk menjualnya susah. Oke Pak, terima kasih. Itu udah di Monica perintah apa Pak kali ya? Gimana? Perintahnya apa tadi? Kelewatan saya. Multiple trend line. Oke Pak Ali. Pak Oli. Ya Bos. Saya mau lihat grafik yang tadi yang SDMU itu, mau refresh aja. SDMU. Nah. Di multiple trend line ya. Itu kan Ya. ada yang warna abu-abu yang
tempat persilangan itu untuk mengetahui apa itu ya? Ini untuk mengetahui support kuat. Itu namanya Support, supply zone. Yes. Supply zone. Berarti itu artinya harga yang untuk bakal naik ya? Bukan, Pak. Untuk naik, untuk nembus harga di sini susah. Untuk nembus ini, untuk nembus area ini, SDMU susah. Kecuali volumenya besar. Kalau volumenya biasa-biasa aja, kecil kayak gini volumenya, untuk nembus ini susah. Tapi nanti saat candlenya ada di sini, mau nembus di sini, volumenya di sini besar, bisa ketembus. Terima kasih Pak. Yes. Oke, ada lagi? Yes. Kalau mau hold itu berapa persen dari kita saham yang beli? Kalau mau apa? Hold. Mau hold. Apanya yang di hold, Pak? Sahamnya misalnya sudah min berapa persen, kita mau hold lagi berapa persen maksudnya? Min berapa persen di hold? Maksudnya kita sudah min 30 misalnya saham. Min 30% sahamnya? Ya, sudah itu kita mau tambah muatan di hold. Berapa persen ya kira-kira? Bentar, saya belum paham pertanyaan Bapak. Mungkin upgrade gitu Pak. Di upgrade lagi Pak? Enggak, oke. Maksudnya gini, Bapak misalkan nih, Bapak beli saham di harga 100. Ya. Lalu sahamnya turun ke 70 gitu misal. Gitu Pak? Ya. Oke? Ya. Ya. Lalu Bapak mau beli lagi maksudnya gitu? Ya. Nah, mau beli lagi. Oke. Lalu tujuan beli laginya ini apa? Di hold atau supaya cepat naik lalu profit? Atau gimana tujuannya? Tujuannya ya mau profit lah Pak. Setidaknya dapat rata-ratanya sesuai yang tadi 100 jadi. Dapat rata-ratanya sesuai 100. Ya, kalau rata-ratanya sesuai 100 nggak usah beli lagi Pak. Kan harga rata-rata Bapak sudah 100. Ya kan tadi turun 70 Pak. Turun 70. Nah mau dapat 100 itu kan misalnya kita harus hold dulu. Dia dapat rata-ratanya 9, berapa. Oke. Jadi gini. Misal Bapak beli harga 100 lalu turun 70. Beli lagi 70. Di 70 mau beli lagi supaya harga rata-ratanya berapa? Harga rata-ratanya misalkan 785 misal. Misal ya. Misalkan di 100 belinya 1000 lot. Lalu di 70 beli berapa lot supaya harga rata-ratanya 85 misal gitu. Nah, itu harus dihitung pakai kalkulator saham. Supaya nanti jumlah lotnya kelihatan. Harus beli berapa lot lagi? 1000 lot lagi kah? Atau 500 lot? Atau 2000 lot? Kayak gitu. Jadi supaya nanti harga rata-ratanya 85. Kalau dari 70 naik ke 85, nah berarti kan sudah BEP. Kalau sampai naik lagi sampai 100, nah itu profitnya udah banyak. Jadi belinya berapa lot? Ya harus dihitung. Pengen harga rata-ratanya berapa? Di 80 kah, 85 atau 100? Tentu ke dulu ya Pak, rata-ratanya. Ya. Dicoba-coba aja di kalkulator saham. Oke Pak. Terima kasih.
ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Bundolen. Biasanya. Yang dirangkul. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Sementara cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya dan mau berkenan ikut edukasi. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan, dan saat trading kita bisa cuan bertubi-tubi semuanya. Amin, Terima terima kasih, kasih. selamat malam. Terima kasih, Pauli. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pauli.